Ada dua pemandangan yang paling indah di atas muka bumi ini. Yang pertama menatap Ka'bah, dan yang kedua menatap wajah orang tua sendiri. Subhanallah. Apa artinya hidup? Kalau mata jarang melihat wajah orang tua, prinsip kita tekankan dalam diri kita, tidak akan pulang kampung sebelum sukses. Sukses nggak sukses ada mata tua yang menanti kita. Temui mereka. Hidup ini bukan masalah sukses atau nggak sukses, bukan itu permasalahannya. Bisa nggak menjadi orang yang bermanfaat buat banyak orang gitu loh? Karena bahasa Nabi kan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu Nabi nggak bicara dunianya, bicara manfaatnya. Makanya kalau dibilang nggak akan pernah terkalahkan sampai kapanpun jasa orang tua, karena manfaatnya dia buat kita. Ya Allah, bahkan seorang pemuda datang kepada Abdullah bin Umar bercerita tentang dia menggendong ibunya dari negeri Yaman. Kebayang gak tuh Yaman Mekah? Pesawat saja 2 jam lebih itu. Dia gendong ibunya sampai dia tawaf 2 kali di Ka'bah. Ketemu sama Abdullah bin Umar, dia tanya, wahai sahabat Rasul Abdullah bin Umar, aku telah menggendong ibuku dari negeri Yaman sampai ke Ka'bah dan aku tawaf. Sudahkah aku membayar jasanya? Marah. Sahabat bilang, jaga lisanmu. Bahkan satu hempasan napas pun ketika melahirkanmu gitu belum terbayar. Bagaimana kau bisa bicara jasa sama orang tuamu? Ini media yang Allah berikan kepada kamu untuk menjadi sukses dunia akhirat. Wajar kalau Nabi mengatakan rogi ma'anfu, rogi ma'anfu, rogi ma'anfu, rugi kata Rasulullah. Man ya Rasulullah? Siapa yang kau katakan rugi? Orang yang memiliki orang tua di atas dunianya dalam kehidupan ini, tapi nggak bisa masuk surga, rugi. Subhanallah. Apalagi kalau sampai levelnya mencela, mencaci maki. Bahkan dalam sebuah riwayat yang sahih dalam kitab Sahih Bukhari dikatakan bahwa orang yang dikatakan durhaka sama orang tuanya bukan karena dia mencaci orang tuanya, dia mencaci orang tua temannya. Dan temannya balas mencaci orang tuanya, maka yang tanggung dosa dia. Subhanallah. Apalagi langsung. Loh kok bisa ya? Ya karena memang nggak ada persahabatan antara dirinya dengan orang tuanya. Tidak ada dialog. Padahal kalau sering dibahas tentang doa kita untuk orang tua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalimat kama rabbayani ini betul-betul hanya orang tua ke anak, anak ke orang tua, nggak bisa ke orang lain. Ini nanti yang membedakan antara mertua dengan orang tua. Di sini ada kalimat kama rabbayani. Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampunkan aku, ampunkan kedua orang tuaku. Warhamhuma, cintai mereka, sayangi mereka. Kama rabbayani shaghira. Seakan-akan ada rububiyah di sini. Karena mereka aku hidup ya Allah. Makanya ketika ada orang mengatakan, Ustaz, antum kalau ngomong tentang orang tua memang antum beruntunglah punya orang tua baik, Ustaz. Tapi kalau saya ini kan enggak jelas, Ustaz. Orang tua saya begini, begitu, subhanallah. Hei, siapa yang kau benci di antara keduanya? Ayah. Siapa yang kau benci? Ibu. Ayah, ibu dibenci sama dia. Demi Allah, kalau Allah saja percaya menitipkan kamu melalui mereka, kenapa kita enggak belajar menghargai mereka? Ya manfaat mereka apa? Jangan berpikir manfaat mereka apa untuk kita, tapi mulailah berpikir apa manfaat kita buat mereka. Sehingga kalau kita tuntut manfaat, demi Allah, mereka manusia, tempatnya salah dan dosa. Tidak ada yang sempurna, tidak ada. Tidak bisa kita berkata, oh orang tua saya nggak pernah salah. Tidak, dia tidak maksum. Dia manusia. Sehingga nanti akan ada pelajaran cinta yang sejati dalam pendidikan orang tua kepada anaknya. Lihatlah bagaimana cara orang tua mendidik anak-anaknya. Cinta mereka timbul karena kekurangan yang mereka lihat pada diri anaknya. Sering disampaikan bahwa kadang-kadang kita suka komplain sama orang tua kita, betul? Bu, Pak, anak kan bukan satu, abang lagi, ini yang lain gimana? Kita nggak kebagian pujian. Itu kalau kita udah jadi orang tua baru berasa dan ya nantilah kalau kamu jadi orang tua baru berasa nak, kata orang tuanya begitu. Karena bukan sih maunya orang tua condong ke satu anak, bukan maunya mama condong ke satu orang atau ayah condong, bukan. Tapi ini insting orang tua. Karena cinta ini timbul karena melihat kekurangan anak.
makin anak itu kurang, makin orang tua tuh perhatiannya lebih. Dengan sendirinya, bayi menangis di malam hari, orang tuanya bangun tanpa gaji, tanpa hitung per liter air susunya, karena dia tahu memang hak anak ada pada dirinya. Tapi nanti ketika anak sudah besar, bisa bikin susu sendiri dan lain sebagainya, nangis sampai tunggang-tungging pun orang tua tidak bakal bangun. Bukan berarti mengurangi cinta, bukan. Karena memang pada saat itu dibutuhkan, seperti di awal tadi, terpanggil dirinya untuk bisa melakukan kebaikan, berfungsi dia. Sehingga kita akan menyimpulkan nanti ternyata dalam diri orang tua kita ada pendidikan, belajar mencintai seseorang karena kekurangannya, bukan karena kelebihannya. Bisakah kita mencintai seseorang karena kekurangan yang dimilikinya? Ini pelajaran cinta dari orang tua kita.